Di pagi saya mengikuti peluncuran buku di Atmajaya. Menarik karena ada 2 buku yang diluncurkan dalam rangka menyambut Paus Fransiskus. Buku yang pertama itu ditulis oleh para dosen dan fungsionaris Atmajaya. Mudahnya itu buku yang sangat Katolik, ya, ditulis oleh Atmajaya. Yang kedua, ini yang belum pernah saya jumpai. Buku yang kedua yang jauh lebih tebal itu ditulis oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia. Dasar. Buku yang pertama itu judulnya Miserando Atque Eligendo. Tadi saya jelaskan, coba jelaskan. Yang kedua itu judulnya juga sangat menarik dalam bahasa Latin, Salve Peregrinans Spei. Selamat datang peziarah pengharapan. Indah sekali. Kalau saya jelaskan menjadi tidak indah. Dan silahkan membayangkan menurut keyakinan masing-masing. Maksud saya begini, kita semua, siapapun kita, mempunyai harapan yang tersimpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yaitu hidup di dalam damai dan sejahtera. Itulah kata shalom, kata salam, sama artinya. Itu yang kita harapkan, sama seperti kita semua merumuskan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya. Itu cita-cita kita. Tetapi realitasnya sangat jauh dari cita-cita. Sekarang dunia penuh dengan konflik. Konflik yang besar, konflik yang kecil. Di negara kita juga seringkali terjadi konflik seperti itu, apapun alasannya. Antara cita-cita dan harapan, antara harapan dan kenyataan sangat jauh jaraknya. Nah, Paus Fransiskus diharapkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang menulis di dalam buku itu menjadi tanda pengharapan. Beliau kemana-mana berbicara, hadir, dan kehadirannya selalu menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Selalu tidak pernah berpihak kepada yang sebetulnya sudah tidak perlu dipihaki. Yang perlu dipihaki adalah saudara-saudara kita yang lemah, yang kurang beruntung, yang masih harus diangkat martabatnya. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, kunjungan Paus Fransiskus, pikiran saya itu seharusnya menumbuhkan harapan. Dengan catatan ini, bagi saya harapan itu tidak sekedar menunggu. Berharap artinya berjuang. Saya sering mengatakan bahwa harapan itu tidak sama dengan optimisme. Beda. Optimisme itu landasannya adalah perhitungan-perhitungan. Kalau menurut perhitungan manusiawi, misalnya nanti 5 tahun ke depan korupsi di Indonesia akan habis. Atau habis yang dikorupsi, bukan itu maksud saya. Korupsinya habis. Nah, kalau itu tidak terjadi, optimisme itu berubah menjadi pesimisme. Berubah karena yang diinginkan itu nggak menjadi kenyataan. Harapan itu sangat berbeda. Harapan itu landasannya bukan hitung-hitungan manusia, tetapi iman. Dalam rumusan iman Katolik, Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Dan berjuang itu adalah bagian dari harapan. Kita bersyukur bahwa ada banyak tanda-tanda pengharapan. Paus Fransiskus adalah salah satu. Tetapi kita tidak usah menunggu sampai seperti kita menjadi seperti Paus Fransiskus, yang tidak akan jadi. Tetapi bahwa ada komunitas-komunitas kecil yang berjuang untuk kesetaraan gender misalnya, itu tanda pengharapan.
ada komunitas-komunitas yang karena tergerak hatinya tanpa bantuan dari siapapun mengundang teman-temannya untuk bergerak di dalam menanggulangi stunting. Ini juga tanda pengharapan dan sebagainya. Ada sekian banyak orang-orang muda yang berusaha untuk saling berdialog, untuk bercerita mengenai agamanya, supaya karena mengenal semakin dekat relasinya, maka semakin mudahlah harapan pemerintah untuk mengembangkan moderasi beragama. Ini juga tanda pengharapan. Itu yang saya maksud, Paus Fransiskus adalah peziarah pengharapan, dan moga-moga dengan memberi nama Paus Fransiskus itu peziarah pengharapan, kita semua masyarakat Indonesia semakin terdorong untuk menjadi tanda-tanda pengharapan seperti itu di dalam tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh memuliakan martabat manusia, selalu mengusahakan kebaikan bersama. Mengakhiri ini, saya ingin mengutip salah satu penulis sejarah Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Dia meneliti sejarah sepanjang 19 abad dan sampai kepada kesimpulan mana sejarah manusia, umat manusia itu naik turun, kadang-kadang hebat, kadang-kadang jatuh. Lalu dikatakan bahwa kalau sejarah umat manusia itu tidak sampai hancur, yang menyelamatkan sejarah umat manusia itu yang menggunakan kata minoritas kreatif, bukan minoritas mayoritas, enggak, bukan itu, tetapi saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan iman kuat, mempunyai idealisme mulia, itulah yang menyelamatkan sejarah umat manusia. Dan kita semua tahu kalau membuka macam-macam kegiatan di negara kita ini, amat banyak kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas kecil yang menjadi tanda-tanda pengharapan itu. Jadi intinya, bagi saya terangkum di dalam 2 judul buku yang tadi pagi saya hadiri peluncurannya, Miserando Aquae Evangelum, dan yang kedua Salve Peregrinans Spei. Terima kasih.